Di dalam surat Yasin ayat ke-12 kita akan menemukan bagaimana Allah memberikan pelajaran kepada kita tentang hikayah kehidupan ini. Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Imanillah rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah singgung beberapa hal. Di antaranya adalah tentang menghidupkan hati saat masih hidup. Karena banyak orang yang hidup tapi hatinya sudah mati. Inilah yang Allah singgung dengan ayat ini. Allah sampaikan, inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan yang mati. Menghidupkan yang mati ada dua kondisinya. Yang pertama adalah menghidupkan yang mati saat setelah mati. Orang sudah dikuburkan, masuk alam kubur, kemudian nanti selepas datangnya hari berbangkit, semua dibangkitkan kembali. Allah berhak atas itu, dan Allah yang kuasa atas menghidupkan itu. Yang kedua adalah menghidupkan hati seseorang saat dia masih hidup. Mungkin jasadnya masih hidup, raganya masih bisa berjalan kemana-mana, tetapi hatinya mati. Contoh paling sederhana adalah saat ada azan subuh, kemudian isyaratnya kita harus bangun subuh, menggunakan kalimat yang sangat luar biasa di tasbih adzan, as-salatu khairum minan naum misalnya, atau menggunakan kalimat yang lebih daripada itu, sebuah pengharapan, bahkan kewajiban, hayya 'alas shalah, mari kita salat, hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan. Saat itu digaungkan, saat itu digemakkan, ternyata tidak semua orang bisa bangun. Lantas saat orang bangun doanya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ini mengandung arti bahwa saat kita bangun, mensyukuri hidup setelah kita mati, maka saat orang masih tertidur, dia masih mati, minimal hatinya yang mati. Maka hadirin watul iman, Allah mengatur supaya hati kita tetap hidup saat kita masih hidup. Jangan sampai jasad masih hidup, diri kita masih ada, ruh kita masih ada, tetapi hatinya sudah mati. Inilah yang harus kita kemudian evaluasi selepas Ramadan. Karena Ramadan selesai bukan berarti semua ibadah selesai. Bahkan disebutkan oleh para ulama, selesai Ramadan itu harus ada yang menguat. Di antara yang harus menguat itu adalah tathhirul qalbi, sucinya hati. Sudah benar tidak sucinya hati kita? Maka hadirin wa iman, inilah yang kemudian kita harus perhatikan kembali, evaluasi kembali. Jangan-jangan selama Syawal ini, masuk sekarang bulan Zulqa'dah, hati kita banyak matinya. Berbeda dengan Ramadan. Saat Ramadan orang terbangun sepertiga malam terakhir untuk sahur. Bagaimana orang di setelah Isya berbondong-bondong melaksanakan qiyamul lail, walaupun tidak ke masjid, sebagian di rumah, sebagian ada yang ke masjid. Ini menunjukkan keinginan mereka lebih baik lagi di Ramadan. Selesai itu, apakah kemudian tiba-tiba jadi selesai juga ibadah itu? Tidak. Maka jika hadirin watul iman, kita menemukan sisi, kita menemukan posisi kita sendiri, bukan orang lain. Saat masuk Syawal ternyata tidak bangun malam lagi. Ternyata saat masuk Syawal dan Zulqa'dah susah bangun tidur lagi. Maka perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Majah hadis 1771 disampaikan, ya ayuhan nas tubu ilallah, wahai manusia, segeralah bertaubat qabla an tamutu, sebelum kalian semuanya mati. Maka hadirin watul iman, mari kesempatan ini Allah hadirkan kembali kita duduk bersama di Jumat ini. Mudah-mudahan kesempatan ini adalah kesempatan mengoreksi diri kita, melihat kembali apakah selepas Ramadan hati kita tertutup untuk tidak tergerak salat malam, untuk tidak tergerak segera kembali baca Al-Quran lagi, untuk tidak tergerak lagi melakukan kebaikan-kebaikan. Mari, jika itu memang terjadi dan itu bukan orang lain tapi diri kita, maka segeralah, kata Rasul, bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan hadirin watul iman, taubat kita adalah taubat yang sesungguhnya, taubat yang benar-benar ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tersenyum menerima semua taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini waktu Jumat ini adalah waktu terbaik. Kita duduk di tempat terbaik dan kita di suasana terbaik. Mari kita meminta kepada Allah. Astagfirullahaladzim, Allahumma gfir lana, meminta ampunan kepada Allah. Bonus dari semua itu adalah Nabi Yunus yang dikeluarkan dari ikan paus. Bonus dari istighfar itu adalah Nabi Nuh yang selama 40 hari dalam
perahu, tidak bisa makan melebihi apa yang seharusnya mereka inginkan. Mudah-mudahan seperti itulah kelak kita keluar dari kondisi yang sulit ini. Barakallahu li wa lakum.